Pemirsa, dalam kehidupan rumah tangga, terkadang penghasilan istri lebih besar daripada suami. Bagaimana menyikapinya? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya saat ini di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, Head of Syariah Unit dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Bu Yeti, ini ada pemirsa kita yang bertanya, yaitu Bapak Ian. Ia bercerita bahwa istrinya punya gaji lebih besar. Lama-kelamaan Pak Ian agak minder ini Bu. Ia pun seringkali menyuruh istrinya menggunakan uangnya untuk dirinya saja, bukan untuk keluarga. Pandangan Ibu bagaimana seputar hal ini? Alhamdulillah, karena sebenarnya gini, keberhasilan istri berkarir di luar rumah itu adalah karena fungsi atau peran si suami juga. Karena sebagai suami tentu dia adalah imam di dalam keluarga tersebut. Jadi keberhasilan istrinya itu karena dia yang suami ini yang memberikan kepercayaan dan kesempatan buat istrinya bisa berkarir di luar rumah. Jadi kalau istrinya berhasil, ya orang yang dibalik keberhasilannya itu adalah suaminya tadi gitu. Oke, tapi bagaimana dengan peranan atau sikap suami terhadap istrinya yang penghasilannya memang lebih besar, Bu? Oke, yang pertama adalah mereka tentunya sudah sama-sama sepakat bahwa istrinya dibolehkan berkarir di luar rumah itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga kecilnya mereka gitu ya. Kemudian nggak perlu minder karena kan toh istrinya berhasil karena dia, karena suami ini. Lalu penghasilan istri kok jadi lebih besar ya? Tentunya setiap keluarga kan punya cara untuk mengkomunikasikan di awal, kesepakatannya seperti apa. Apakah penghasilan istrinya itu boleh digunakan untuk kepentingan keluarga? Karena kan kalau menurut pandangan Islam katanya penghasilan istri adalah untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau itu digunakan untuk keluarga kan menjadi sedekah. Kemudian mereka pasti sudah punya perencanaan keuangan untuk keluarga mereka. Apa yang diprioritaskan, apa yang ingin mereka realisasikan dengan kondisi keuangannya. Nah, kan itu bisa dimasukkan ke situ sebagai salah satu cara untuk mencapai apa yang disepakati dalam rencana keuangannya mereka. Tapi bisa juga penghasilan lebih istrinya ini bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk mereka, yaitu diinvestasikan lebih misalnya. Jadi kan di masa yang akan datang jauh lebih mudah dari soal keuangannya mereka karena mereka punya investasi yang cukup. Oke, bagaimana kalau kita bicara mengenai proteksi, Ibu? Biasanya kan proteksi yang didahulukan adalah kepala rumah tangga yang mempunyai penghasilan yang untuk menghidupi keluarganya. Dalam hal ini istri penghasilannya lebih besar daripada suami. Proteksi untuk istri seperti apa harusnya? Di dalam keluarga yang dua-duanya berpenghasilan, berarti dua-duanya juga memiliki nilai ekonomis. Kalau saran saya sih sebaiknya sebagai kepala rumah tangga, suami harus punya harus punya proteksi lebih besar karena dia penghasil utama di keluarga tersebut. Kalaupun misalnya ternyata istrinya penghasilannya lebih besar, ya sebaiknya dua-duanya punya proteksi. Hanya kalau misalnya kita memiliki budget yang terbatas, tetapi harus punya proteksi, maka pilihlah produk asuransi yang premi atau kontribusinya bisa disesuaikan dengan kemampuan. Contohnya misalnya untuk suami, karena dia penghasilannya lebih sedikit dari istrinya, tapi kan dia proteksinya butuh yang tinggi juga dong gitu ya. Nah bisa saja dipilih produk asuransi yang term misalnya. Karena kan relatif lebih murah kontribusi atau preminya dengan proteksi yang tinggi gitu. Adakah barangkali pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada suami yang barangkali bernasib sama seperti Pak Ian ini ya Bu ya, istrinya penghasilannya lebih besar daripada suami? Kayaknya itu sudah menjadi umum ya saat ini bahwa wanita mampu berkarir di luar rumah tangganya dia dan berhasil gitu ya. Nah sebaiknya yang pertama adalah tanamkan terus kepercayaan dan kesempatan ini buat istri-istri yang mempunyai, bukan istrinya yang banyak ya, tapi para suami silakan memberikan kepercayaan dan katakanlah kesempatan pada istrinya untuk berprestasi atau berkarir di luar rumah tangganya karena itu juga potensi yang bisa dieksplor. Yang kedua adalah jadikan suami istri ini sebagai sparring partner. Jadi bisa berdiskusi gimana caranya melakukan sesuatu lebih baik dari sekarang. Jadi mungkin akan lebih nyaman berdiskusinya karena dua-dua punya pengalaman gitu. Oke, yang penting komunikasi harus terus ada ya Bu. Ya karena ini untuk perencanaan keuangan keluarga pastinya ya. Terima kasih ya Bu Yeti atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh